Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, dan di sini tuh Bapak dan juga Pak suami lagi bersih-bersih yang kebun di belakang rumah ya, karena kan di seberangnya itu udah dibangun untuk saung gitu ya teman-teman. Dan di sini untuk pohon-pohon yang ada di seberangnya itu dibersihin dulu biar nantinya itu pas bikin saungnya itu nggak menghalangi dan juga bikin betah kata bapak gitu ya. Dan ini Pak suami lagi mangkasin atau motongin dahan pohon ini ya teman-teman, pohon suji besar, dan di sini tuh lumayan susah juga. Tapi di sini tuh sedikit-sedikit aja Pak suami itu tuh motongnya ya teman-teman. Jadi nggak bisa sekaligus. Dan di sini Bapak pokoknya Pak suami berunding aja lah ya semuanya. Nah, untuk saungnya itu di sebelahnya ya teman-teman, di seberangnya. Nah, di sini saya lanjut untuk ngambilin dulu kacang kapri ya teman-teman, karena untuk pohon kacang kapri ini tuh mau dibabadi atau dibersihkan karena ada beberapa buah yang masih banyak gitu ya dan masih layak untuk dimakan. Jadi saya ambil aja karena sayang banget ya teman-teman kalau dibuang, nantinya itu bisa dibikin lalapan, dimakan dengan sambal gitu. Nah, di sini ada Uwak juga yang lagi nonton pokoknya ya teman-teman, Masya Allah. Dan di sini saya mau ke dapur aja karena belum masak. Oke, di sini saya mau alihkan dulu tatakan yang ada di penirisan piring ke kompor ya teman-teman, dan saya pakai wokpen ini aja biar lebih lega gitu teman-temannya, biar lebih kelihatan. Dan di sini saya lanjut aja untuk numis daun bawang, dan setelah daun bawang harum, di sini saya masukkan tomat ya. Nah, untuk tomatnya ini tuh saya pakai agak banyak karena di sini saya mau numis ikan, dan ikan ini saya beli dari tukang ikan tongkol gitu ya teman-teman. Dan untuk ikannya udah saya belah-belah, udah saya buang cucuknya juga atau tulangnya gitu ya teman-teman, biar nanti pas anak-anak makan itu tinggal makan. Nah, untuk cabainya satuan seperti ini aja ya teman-teman, karena nggak sempat untuk motong-motong. Jadi satuan seperti ini aja nggak apa-apa. Dan saya takut anak-anak itu kepedesan karena kemarin juga komplain kepedesan katanya. Jadi untuk cabainya itu satuan aja seperti ini. Nggak apa-apa ya, bervariasi aja lah ya teman-teman untuk masaknya. Nah, di sini saya tambahkan sedikit air, dan untuk bumbunya saya pakai kaldu ayam ya teman-teman, dan juga gula pasir. Nah, tadinya itu mau dipakein bumbu karena kemarin udah masak dipakein bumbu, kata anak-anak jangan dipakein bumbu lagi tapi dipakein rempah-rempah seperti biasa aja. Mungkin pengennya itu lebih bervariasi aja ya teman-teman. Nah, di sini saya di bumbu kayak gini aja ya, pakai rempah-rempah seperti ini. Kalau nggak salah mah kata orang tua ini tuh dirujak ya teman-teman. Maklum orang Sunda mah banyak bahasanya ya. Jadi kalau ada salah-salah mohon maaf. Nah, alhamdulillah untuk tumis ikannya ini tuh udah matang ya teman-teman. Langsung aja nih saya salin di wadah, dan seperti inilah ya penampakannya. Tapi ini tuh benar-benar menggugah selera sih menurut saya mah, apalagi dimakannya itu dengan nasi hangat ya. Masya Allah tabarakallah, ini tuh bikin boros nasi. Mungkin untuk hari ini cuma satu menu ini aja ya teman-teman, gak banyak-banyak. Karena ya kalau lagi sempet ini tuh saya pasti bikin sambal ya dan yang lainnya. Tapi dikarenakan untuk saat ini tuh benar-benar set dengan keadaan dede bayi, jadi ya semampunya aja dulu ya teman-teman. Mungkin kalau mau pedas itu tuh bisa ya cabai keritingnya itu digigit ya teman-teman, sedikit-sedikit. Jadi untuk pedas-pedasnya itu ada ya, jadi nggak bikin mual. Nah, kalau saya mah nggak mual ya, mau apa aja insya Allah masuk ya teman-teman, asalkan halal dan juga enak. Oke, di sini dilanjut lagi nih, saya mau beres-beres dulu perabotan di penirisan piring. Masya Allah ini tuh udah banyak banget, udah ketumpuk lagi, dan sekarang saya mau ambilin dulu nih semuanya biar penirisan piringnya itu benar-benar fresh ya teman-teman, gak ada piringnya, walaupun nanti itu bisa disimpan lagi dengan piring-piring yang basah. Dan sayang banget lah ya pokoknya teman-teman kalau piring-piringnya udah kering seperti ini tuh ketumpuk lagi dengan yang basah. Dari sini untuk perabotannya saya masukkan aja ke wadah seperti ini, dan nanti bisa saya bereskan di rak piring ya teman-teman. Oh ya, kemarin ada teman-teman yang
komen katanya, Bun, alhamdulillah walaupun dapurnya itu sempit tapi rapi, bersih, dan saya juga pengen nge-makeover tapi belum ada budgetnya katanya ya. Saya doakan bagi teman-teman, bagi siapa aja nih yang mau nge-makeover dapur, itu tuh semoga rezekinya dilancarkan, segala niatnya itu dimudahkan ya teman-teman, dan segala sesuatunya itu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Karena seorang manusia mah cuma niat aja ya, karena sebaik-baiknya perencana itu tuh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya sok dakwah, tapi itu tuh benar-benar ya saya rasakan, karena saya rencana ini, rencana itu, tapi itu tuh belum tentu kejadiannya teman-teman. Mungkin nanti lagi gitu ya, setelah waktunya tepat gitu. Karena kalau udah tepat waktunya, udah waktunya tiba, itu tuh nggak perlu nggak perlu rencana lagi teman-teman. Itu tuh kalau udah waktunya pasti jreng aja gitu ya. Tapi ya orang-orang sederhana seperti saya ini mah itu tuh butuh rencana, butuh nabung dulu gitu ya teman-teman. Itu saya benar rasakan dalam setiap hal gitu ya. Apapun yang saya mau itu tuh benar-benar harus nabung dulu, karena saya juga menyesuaikan dengan pendapatan Pak suami ya teman-teman. Kalaupun misalnya sekaligus itu tuh bisa aja, tapi kan sayang banget ya nantinya itu nggak kebeli gitu ke bahan pokoknya, karena kan untuk bahan-bahan pokok itu tuh lebih utama ya teman-teman. Jadi untuk makeover seperti ini benar-benar harus sabar dulu, harus nyicil dulu, nabung dulu. Nah itu tuh benar-benar saya rasakan. Nah bagi teman-teman yang mau nge-makeover dapur itu tuh semangat ya bagi semuanya, jangan putus asa, jangan pantang menyerah, pokoknya semangat bagi semuanya. Semoga Allah mudahkan segala sesuatunya, amin. Nah kemarin pun dapur saya itu nggak seperti ini ya, apalagi pas pertama nge-YouTube itu tuh dapurnya benar-benar lapuk banget gitu ya, belum ada catnya juga. Mungkin untuk follower saya yang udah ngikutin dari dulu tuh tahu banget bagaimana keadaan dapur saya pertama kali saya nge-YouTube dan sampai sekarang ini tuh benar-benar jauh banget ya teman-teman. Dulu mah boro-boro selasi warnanya ya, itu tuh benar-benar masih warna semenan gitu teman-teman, abu-abu, dan untuk keramiknya pun campur-campur gitu ya. Untuk di dindingnya itu tuh sekarang mah nggak ada, karena saya udah timpa dengan stiker dinding yang warna putih. Pokoknya di sini tuh saya pengen lebih baik lagi gitu teman-teman, pengen ngebebenah gitu ya rumah saya. Walaupun rumah saya itu sangat sederhana gitu ya teman-teman, jauh dari kata mewah, tapi setidaknya kalau dibebenah mah gitu ya, dibikin rapi, bikin bersih, dan terus dicat lagi warnanya, insya Allah bikin nyaman ya teman-teman. Bukan hanya untuk saya tapi untuk keluarga saya ya. Dan apalagi sekarang konten, mungkin bagi teman-teman juga nyaman ya ngelihatnya kalau saya rumah saya itu nyaman, rapi gitu, walaupun rumah saya sederhana. Dan untuk nge-makeover pun saya juga punya rencana nih teman-teman, yaitu nge-makeover ruangan depan, tapi belum ada budgetnya. Ya sama, sekarang juga saya itu lagi berusaha nyicil-nyicil dulu, nabung-nabung dulu, dan untuk sekarang rencananya itu saya tulis dulu di note ya teman-teman. Mudah-mudahan Allah segera mewujudkannya. Amin. Di sini alhamdulillah udah bersih nih, udah beres-beres juga. Dan di sini tuh Pak suami tanpa ketahuan udah mangkas-mangkas rumput aja gitu ya. Nah langsung aja nih saya gercep untuk ngerekamnya teman-teman, karena Pak suami itu kalau bekerja apapun jarang bilang-bilang, taunya itu udah beres gitu ya teman-teman. Dan untuk sekarang makan saya ngonten ya, jadi sayang banget kalau nggak direkam teh. Ya kayak sayang aja gitu ya teman-teman. Nah di sini saya tuh minta tolong sama Pak suami, rumput-rumput yang ada di bawah pepohonan ini, yang ada di bawah polybag ini untuk dipangkas dulu gitu ya. Dan untuk polybagnya itu digeser-geser dulu teman-teman, karena takutnya nanti makin tinggi dan nanti ketumbuhannya itu terganggu. Pokoknya untuk saat ini saya tuh senang banget karena ngelihat pohon cabai itu tuh lumayan gede-gede gitu ya, subur-subur, mudah-mudahan nantinya juga berbuah subur. Dan sini tuh Pak suami ketawa-ketawa gitu ya, karena benar-benar dari Pak suami mah bercandanya itu nggak ketulungan, dan di sini tuh saya ketawa bersama Pak suami gitu ya. Dan untuk saya tuh nggak kelihatan, saya duduk aja di kursi teman-teman sambil gendong Dede Alfia. Dan untuk ngerekam kan ada tripod ya, jadi nggak perlu megang pakai tangan.
Nah, untuk pakaian-pakaiannya masih rawe, belum dijahitan ya teman-teman, diangkat jemurannya. Dan untuk pakaian-pakaiannya nanti aja lah ya, karena lumayan juga hawanya itu masih agak ada panas-panasnya. Jadi biar kering gitu ya total semuanya. Nanti setelah agak sore aja saya angkat teman-teman untuk pakaiannya. Nah, di sini untuk parangnya ini tuh pakai parang pendek seperti ini ya, dan ini tuh udah beberapa kali loncat-loncat teman-teman karena talinya itu patah lagi. Tapi saya udah saranin sama Pak suami untuk minjem dulu sama Bapak gitu, tapi Pak suami nggak mau karena ini tuh bener-bener tajam katanya teman-teman, jadi cepet gitu ya untuk mangkas-mangkas rumputnya. Nah, teman-teman, di sini tuh Pak suami masih mangkas-mangkas rumputnya, dan mohon maaf ya saya tuh nggak videokan semuanya karena saya ngantuk gitu, nggak kuat. Nah, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.